Apaan itu? Ih, kayak gulali ya? Oh, dalgona kayaknya. Kayaknya enak banget itu. Enak itu. Bikin aja. Siap-siapin bahan-bahannya. Gula sama baking soda kan ya bahannya ya. Gula tuang-tuangkan aja 2 sendok ke centong sayur. Lanjut ditaburkan dengan baking soda. Di atas kompor yang menyala apinya, gula kita lelehkan aja begini. Diaduk-aduk sampai mencair, Terus kita aduk-aduk bener-bener sampai kental begini. Emang begini gak sih ya? Kayaknya dia tuh kayak mengembang banyak gitu loh. Punya gua kok jadi kayak gini banget ya. Terus diaduk-aduk kok warnanya jadi berubah hitam ya. Capek udah tuang aja. Aslinya tuh kayak bocah berak demam mencret gitu guys. Hitam banget masa kayak makan cumi. Udah kalau lewat-lewat lagi di beranda gak ikutan. Hasilnya jadi kayak gini banget tuh, kurang ajar. Udah ya gue bentuk kayak sate pisang aja deh. Ini enak pak kagak ya dimakan ya. Masukin aja ke mulut mungil. Keras. Gak enak banget, pahit bau bangke masa. Aku mau ngelunasin hutang yang kemarin. Bikin kremoyaki yang belum berhasil itu, Wow, keren banget. Langsung aja bikin. Aku tuangin putih telur dulu. Lanjut siapkan soda kuenya. Tuangkan lalu mixer begini aja, Di mixer sampai bener-bener kaku kayak orang-orang yang pada berhasil. Lanjut tuangkan gula di sendok sayur. Tuangkan air sedikit lalu dibikin karamel. Setelah gulanya udah mencair begini kita diamkan 1,5 menit. Lalu tuangkan adonan soda putih telur tadi. Lanjut aduk-aduk sampai kenceng banget. Feeling aku ini pasti berhasil sih. Ku diemin aja ada 3 menit 5 menit tuh gak ngembang-ngembang lagi tuh setan. Udahlah gua muak banget rasanya. Coba ganti sendok sayurnya kali mungkin ini berhasil deh. Nggak banyak babi bu, langsung tuang-tuangin aja gulanya. Kasih air sedikit lalu panggang di kompor. Diamkan bener-bener sampai mencair banget. Setelah udah mencair aku diemin lagi 1,5 menit. Lalu tuangkan adonannya lagi. Dan aduk-aduk kenceng lagi. Pokoknya hari ini selesai kremoyaki berhasil pokoknya. Setelah 5 menit lagi tuh jember banget udah. Najis gue enak banget. Apaan ini lagi? Karamel. Tapi pudingnya apaan itu ya? Enak banget itu. Jadi ngiler bikin aja. Aku bikin pudingnya dari telur aja, Aku pakai 2 butir telur aja, ya. Tambahkan gula beberapa sendok aja biar nggak habis. Aku pakai vanila bubuk. Dengan air yang udah mendidih, telur diguyur-guyur aja, ya, Terus aku kocok-kocok aja dengan sumpit telurnya sampai bener-bener hancur membaur. Nah terus aku kukus aja sini, sampai bener-bener mateng, Cek dulu pastikan matangnya sampai ke dalam-dalam. Sambil menunggu telurnya adem, aku mau nyobain tomat yang lagi viral, Asti Farm. Dia itu punyanya Mbak Asti Ananta. Apa iya emang bener ini tomatnya lezat banget? Bentukannya sih cakep banget. Coba masukin ke mulut mungil. Ini tuh manis banget, renyah banget. Aku nggak expect loh. Kirain kayak tomat biasa gitu, Bentukannya imut banget, lucu. Enak banget pokoknya. Lanjut ke bikin karamelnya. Gula tuang-tuang aja sih kayak di teflon yang dekil ini. Terus udah deh jadi karamel. Tuang di atasnya begini aja. Dia tuh kayak membusa gitu loh, Nah, lama-lama jadi hitam. Muncrat kemana-mana. Ini lembut banget, enak banget loh. Ini bener-bener enak, sumpah. Apa itu dikepruk-keprukin ke kepala? Gulali. Dibikin kayak gelas. Coba bikin aja. Aku siapin gulanya dulu. Tuang beberapa sendok aja di teflon yang dekil ini. Tambahkan sirup jagung, air sedikit dan pasta pandan. Aduk-aduk aja sampai merata dulu. Dan biarkan gulanya sampai mencair. Aku nggak punya cetakan nih, jadi aku pakai cangkir keramik aja nih, gimana ya? Beli cetakan begitu di mana sih ya? Jadi kan hasilnya jelek banget ini tuh. Susah banget ya copotnya. Alah, malah keras lagi nih. Ampun, jadi hancur begini tuh, kurang ajar. Kerak-kerak sana sini jadi begini. Alah, udahlah nggak usah bikin begitu-gituan. Mendingan pergi ke minimarket aja langsung, mau makan enak. Mau makan crispy chicken nugget spicy. Aku goreng aja semuanya. Warnanya oranye karena spicy dan ekstra potongan daging ayamnya. Nah, bikin sambelnya. Bahannya cabai, bawang merah, bawang putih aja. Lanjut dicoper aja begini. Nah, seperti ini aja. Iriskan daun jeruk. Lanjut kita tumis. Masukkan daun jeruk, kita kongsreng-kangsreng. Masukkan garam, kaldu bubuk, dan gula sedikit.
Kongsreng-kangsreng lagi dan masukkan irisan daun bawang. Teruskan jeruk limau. Kongsreng-kangsreng jadi deh mateng. Aromanya tuh ya udah sedep banget. Ini kayaknya makan bakal kalah deh. Aroma sedapnya tuh bener-bener ngena banget. Enak banget. Ih, kok enak. Serius, kalian harus cobain deh makanan ini. Bener-bener ngabisin nasi banget ini asli. Lezat, pedesnya tuh nendang banget, well. Ini namanya sili padi nugget. Sampai gigitan terakhir tuh bener-bener itu bikin apaan? Popcorn kali ya? Oh, ada lagi popcorn bikinnya kayak gitu. Kayak tumis. Emang hasilnya bagus? Iya bagus tuh. Bikin aja. Langsung aku siapin jagung sama coklatnya, well. Kayak tadi coklat sama jagung kita masukin ke wajan. Masukin gula dan minyak. Dan pakai api normal aja. Kongsreng-kangsreng dulu sampai coklatnya lumer. Lanjut ditutup. Setelah udah meletus-meletus kita goyang-goyang. Ternyata udah coklat. Lalu kita aduk-aduk lagi biar coklatnya merata. Tapi kok hasilnya kayak gosong ya? Ya udah aku tuang-tuang aja. Iya tuh gosong coklatnya. Tuh kan bener tuh kurang ajar. Bener-bener kayak tai kucing. Manaan banyak yang pada masih mentah tuh masa. Emang bener enggak deh, enggak. Kalau digoreng langsung sama coklatnya tuh emang begini jadinya. Jadi aku pilih-pilihin aja makanya yang popcorn nggak gosongnya. Tapi enak asli masa. Serius enak loh makan popcorn gosong. Kalau nggak percaya dicoba guys makan popcorn gosong. Bugis mandi lagi. Ini tuh enak banget loh, well. Dicowel pakai bubur sumsum. Widih, enak banget. Aku kemarin nyoba bikinnya, malah gagal pada lengket sialan. Tapi aku mau bikin lagi aja, well, dengan metode yang baru. Aku udah siapin parut dan kelapa, gula aren, daun pandannya udah aku blender, dan gula aren udah aku potong tipis-tipis, well. Masukin aja semuanya, tambahin garam aja sedikit dan daun pandan. Lanjut dikongsreng-kangsreng aja sampai gula arennya mencair hingga berbentuk rengginang seperti ini, well. Cuci tangan dulu, lalu aku cetak-cetak gula wajibnya seperti ini aja. Nah biar keras dan gak lodoh kayak kemarin lagi, aku taruh di kulkas saja. Lanjut tahap kedua bikin adonannya. Tepung tapioka 200 gram, tepung ketan putih 30 gram, margarin tambahin gula sedikit, garam sedikit, lalu tuangkan air pandannya, terus diulen-ulenin bener-bener sampai berbentuk adonan seperti ini aja, well. Lanjut kita cetak-cetak lagi. Kita bikin lubang begini aja, masukin bola wajibnya ke tengahnya, tutup lagi lalu dibunder-bunder. Nah begini nih tuh bagus. Nah biar hasilnya nggak lodoh kayak kemarin lagi, kita taruh lagi di kulkas, well, biar keras. Kurasa ini bakalan berhasil. Tuh kan keras tuh guys. Daun pisang diolesin minyak dilangseng. Lanjut kita kukus sampai mateng. Ini lama loh aku ngukusnya sampai 1 jam loh. Aku bikin bubur sumsumnya, tepung beras dan tepung maizena, santan kelapa, garam sedikit, daun pandan dan air. Nah jadi teksturnya seperti inilah. Nah bugis mandi udah matang. Lanjut kita plating di mangkok aja. Widih cantik banget loh. Taruh-taruh aja di atas bubur sumsumnya begini ya kali ya. Wow. Dibelah bugis mandinya. Tapi mateng kan ya, dikukusnya sampai 1 jam loh. Enak. Tapi bener mateng kok tuh. Masukin lagi ke mulut. Enak banget. Apaan itu bagus banget ya? Lucu banget. Oh kelapa muda kayaknya. Taruhin es krim itu ya. Enak banget tuh. Bikin aja. Langsung aku siapin kelapa mudanya yang udah dikupas-kupas. Ini airnya di dalam masih penuh loh. Aku teguk aja, well. Kurang ajar, bahasa kuyup semua tuh. Aku malam-malam beli kelapa muda loh. Dikupas 2 gagal semua. Butuh perjuangan banget untuk ngupas-ngupas kelapa muda ini, well. Dan yang ketiga kalinya berhasil. Tadi diteguk muncrat-muncrat, jadi aku tuang di gelas aja. Tuangkan bubuk agar-agar, sedikit bubuk jelly, tambahin gula biar ada manis-manisnya, tambahin sedikit pasta kelapa muda, tuangkan air secukupnya, aduk-aduk lalu godok sampai mendidih. Nah aku masukinnya pakai corong. Agar-agar yang udah mendidih lalu tuangkan di sini. Ternyata pada rembes tuh sialan. Masuk ke kulkas biar kesat. Teret, akhirnya udah kesat. Langsung aja dibelah jadi 2 dulu. Wow, bagus banget, well. Langsung aja kita iris-iris pelan-pelan. Iya emang harus pelan-pelan banget, takut copot agar-agarnya tuh. Akhirnya pelan-pelan tuh jadi bisa tuh kayak gini. Walaupun gak tebel banget. Nah aku tata di piring hijau, lalu aku siapkan es krimnya. Aku sekop-sekop aja taruh di atasnya. Aku gak pakai madu, ini es krimnya udah manis banget. Teret, siap disantap, well. Percobaan 1 masukin aja ke mulut mungil. Pada copot tuh kan. Padahal rasanya tuh biasa aja gini aja tuh kan. Coba aku campurin dengan es krimnya. Ini kan ribet meleset mulu, kampret banget. Masukin lagi ke mulut mungil. Kacau semua. Tapi enak loh.
Rame banget lewat di beranda. Ini bolu ketan hitam katanya. Oh, pada lumer. Bikin aja enak ini. Langsung siap-siapin bahannya aja, well. Ceplokan beberapa butir telur. Masukin gula pasir yang banyak aja biar manis. Nah, setelah udah di mixer, tambahin vanila bubuk dan SP. Lanjut mixer lagi biar merata banget sampai putih begini, well. Nah, tepung ketan hitamnya kita ayak aja biar nggak menggerumpal. Tambahin santan dan margarin cair. Lanjut mixer lagi sampai bener-bener mencampur baur, well. Nah, setelah udah mencampur kita tuangkan separuhnya di loyang. Ini separuh aja yang kita tuangkan, well. Lanjut dikukus sekitar 15 menit. Sambil menunggu bolunya matang kita bikin lumer-lumer kejunya itu, well. Aku pakai 2 balok keju oles dan susu kental manis. Lanjut diaduk-aduk aja begini hingga menjadi tekstur seperti ini, well. Tuangkan di plastik yang segitiga. Nah, bolu yang dikukus udah matang. Lanjut ke tengahnya kita bikin joglangan seperti ini. Maksudnya buat naruh kejunya nanti. Keju kita pletetin aja di lubang-lubang yang joglang itu. Nah, seperti ini. Lanjut ditimpa lagi dengan sisa adonan bolu tadi. Sampai merapat, jangan sampai bolong. Kita ketrok-ketrok supaya padat. Lanjut dikukus lagi. Aku kukus sekitar 15 menit lagi. Nah, udah mateng, guys. Ademkan sejenak. Lalu kita toblak begini aja, well. Merosot sendiri. Dibuka aja. Wow, ih keren banget loh. Nggak sabar pengen nyicipin. Potong-potong begini aja Dan ternyata, wow, lumer banget. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini bener-bener enak banget, well. Jelly dibikin kelapa muda. Ini tuh seger, rame terus loh di beranda. Itu enak banget, bikin aja. Bahan pertama adalah jelly rasa kelapa. Tambahkan gula, tambahkan air, dan tambahkan santan kelapa. Ini tuh gampang bikinnya, guys, cuman sor-sor aja gitu. Direbus, diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, tuang di wadah, diamkan sampai adem. Tahap selanjutnya, jelly rasa cincau. Enaknya pakai jelly tuh gampang bikinnya. Dicari di minimarket, di warung-warung terdekat juga banyak banget. Rasanya udah pasti enak, well. Jelly cincau dikasih gula dan air doang. Setelah udah mendidih, tuang menunggu sampai kesat. Sambil menunggu set, aku iris buah-buahan dulu, yaitu buah alpukat dan buah nangka. Nah, semua jelly udah kesat. Ini yang jelly kelapa muda loh. Persis kelapa muda asli, aromanya wangi. Seger banget gitu. Yang jelly cincau juga, guys. Hasilnya tuh glowing banget tuh, well. Lanjut kita iris-iris kecil-kecil aja. Dan semua tuang-tuangin ke mangkok gede. Semua jelly masuk, alpukat masuk, nangka masuk. Dan gak ketinggalan juga butiran-butiran bubur mutiara merah ini. Untuk menambah kelezatan es teler sultan ini, well. Aku tambahin lagi jelly kelapa muda, susu evaporasi, dan susu kental manis. Aduk-aduk sampai merata hingga ngiler. Tenggorokan udah kedat-kedut. Masukin es batu dulu di gelas. Dan masukin es telernya. Hingga kelihatan lezat dan bergizi banget, well. Tuh, begitu menggodanya. Aduk-aduk, masukin aja ke mulut mungil. Seger, enak banget. Bener-bener enak. Apa itu rumput ya? Bisa dimakan loh. Oh, kangkung. Tapi bukan loh. Apa itu ya? Kelihatannya enak banget. Searching. Oh, namanya cuka wakane. Oh, ada aja makanan asal mana ini ya? Ini kayaknya kayak dicampur-campur sushi gitu ya. Ini tuh rumput laut, well. Jadi bentuknya potong-potongan kayak ditumis gitu, well. Terus udah ditaburin wijen gitu. Ini tuh sehat banget loh katanya. Jadi rasanya kayak tumisan gitu, lebih ke acar. Kayak acar sayuran gitu, guys. Tapi lumayan enak sih. Ini enaknya makan dicampur pakai apa ya? Apa hanya pakai sushi doang gitu, guys?